Kabupaten Buton Utara adalah satu dari sekian banyak daerah yang dimekarkan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdirinya daerah ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007, tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna. Pemekaran wilayah Kabupaten Buton Utara diharapkan mampu mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah hingga ke daerah terpencil karena pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan terjangkau. Kabupaten ini terbagi dalam 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bonegunu, Kamboa, Wakorumba, Kulisusu Barat, dan Kulisusu Utara. Daerah yang beribu kota di Kota Buranga ini baru saja memiliki bupati dan wakil bupati definitif tahun 2010 setelah diadakan pilkada pertama bulan Mei lalu. Dr. Andus Haji Ridwan Zakaria MSI dan Harmin Hari SP MSI kini menakodai Kabupaten Buton Utara untuk periode 2010-2015 setelah memenangkan pilkada Buton Utara 1 putaran. Masyarakat Buton Utara berharap kepemimpinan kedua sosok tersebut mampu membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Sebagai daerah otonom yang baru, Kabupaten Buton Utara mulai menata diri dengan membangun sektor infrastruktur dan sektor lain yang dianggap menjadi skala prioritas. Betapa tidak, aspek infrastruktur menjadi penentu utama berkembangnya suatu daerah. Terlebih bagi sebuah daerah baru, infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung akan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta merendahkan biaya aktivitas investor. Tak heran bila pemerintah Kabupaten Buton Utara di bawah kepemimpinan Bupati definitif Ridwan Zakaria dan wakilnya Harmin Hari memprioritaskan pembenahan dan pembangunan infrastruktur, utamanya infrastruktur jalan. Karena selama ini salah satu kendala yang dihadapi masyarakat adalah masih banyaknya jalan rusak dan susahnya akses menuju Buton Utara karena belum adanya infrastruktur jalan yang memadai. Salah satu ruas jalan yang menjadi prioritas tahun 2010 ini adalah perintisan jalan yang menghubungkan Waodeburi, Kecamatan Kulisusu Utara dengan Labuan, Kecamatan Wakorumba Utara, yakni ruas Waodeburi Lamoahi Labuan sepanjang kurang lebih 60 km. Pemerintah menargetkan paling lambat 2011 sudah dilakukan pengerasan agar kendaraan bisa melewati jalan ini dengan aman. Ruas jalan ini sangat penting untuk memudahkan warga Kecamatan Wakorumba Utara masuk ke ibu kota Buranga dan begitu pula sebaliknya. Selain itu yang tak kalah penting, jalan ini menjadi salah satu alternatif akses menuju kota Kendari dengan menggunakan kapal rakyat maupun feri untuk menyeberang ke Amolengo, Kabupaten Konawe Selatan, lalu melalui jalan darat ke ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Saat ini kondisi jalan belum memungkinkan untuk dilewati kendaraan standar roda 4, terlebih di musim hujan. Kondisi jalan becek dan berlumpur sehingga sulit untuk dilewati. Terbukti mobil yang dikendarai Bupati Buton Utara juga terkandas ketika meninjau ruas jalan Waodeburi Labuan ini. Selain infrastruktur jalan, jembatan juga sangat diperlukan di sejumlah titik. Karena keterbatasan anggaran sebagai pengganti jembatan permanen, untuk sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menggunakan gorong-gorong baja gelombang atau Aramco. Menurut keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Buton Utara Hado Hasina, jika satu jembatan permanen membutuhkan anggaran 500 juta rupiah, maka dengan menggunakan gorong-gorong baja gelombang nilainya di bawah 50 juta atau rata-rata 35 juta rupiah dan bisa selesai dikerjakan dalam sehari. Pengerjaannya dapat dilakukan sendiri oleh warga.
Selain ruas Wadeburi Labuan, pemerintah Buton Utara juga memperbaiki dan mengaspal Jalan Ereke Wadeburi yang sebagian mengalami kerusakan. Salah satu ruas jalan yang juga menjadi perhatian pemerintah Buton Utara adalah ruas Jalan Ereke Ronta Bau-Bau yang sulit dilewati utamanya pada musim penghujan. Jalan ini belum diaspal, baru dilakukan pengerasan sehingga kondisinya becek dan berlumpur yang sangat menyulitkan kendaraan untuk melewatinya, baik roda 2 maupun roda 4. Jalan sepanjang kurang lebih 200 km ini biasanya dapat dilewati selama 3,5 jam. Namun karena hujan, saat ini sudah di atas 5 jam. Oleh karena itu, tahun 2010, Pemda Buton Utara melakukan pemeliharaan jalan Ereke Bau-Bau. Tahun 2009 lalu, perawatan jalan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum sebesar kurang lebih 30 miliar rupiah. Sementara tahun 2010, Pemda Buton Utara memperoleh dana hibah percepatan infrastruktur dari pemerintah pusat sebesar 29 miliar rupiah yang akan diarahkan untuk kegiatan sejumlah proyek sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, irigasi, dan lain sebagainya. Untuk infrastruktur jalan meliputi pekerjaan pengerasan dan pelebaran jalan antara Ronta Maligano menuju perbatasan Kabupaten Buton dengan nilai sekitar 9 miliar rupiah dan pekerjaan pengaspalan jalan di ibu kota Buranga serta rehabilitasi pembangunan sejumlah jembatan di wilayah pemukiman padat penduduk. Kabupaten Buton Utara ditetapkan sebagai lokasi uji coba penggunaan aspal Buton di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Untuk tahap pertama, uji coba ini mendapat alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 3 miliar rupiah, yang lokasi pengerjaannya meliputi poros jalan Pelabuhan Wadeburi menuju ibu kota kabupaten sepanjang 2 km, tepatnya di EP Desa Tomo Ahi. Pemerintah Kabupaten Buton Utara memang berkomitmen menggunakan produksi aspal lokal, yakni aspal Buton sebagai bentuk kecintaan terhadap produk dalam negeri. Karena menurut analisa Pemda Butur, kualitas aspal Buton tidak kalah dibanding aspal impor. Terlebih dengan menggunakan aspal Buton, jauh lebih hemat dan mengatasi kendala keterbatasan anggaran, utamanya bagi daerah otonom baru seperti Buton Utara. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Buton Utara, Hado Hasina, tahun 2009 lalu pengaspalan jalan sepanjang 5 km di dalam ibu kota Kabupaten Buton Utara hanya menggunakan anggaran tidak lebih dari 10 miliar rupiah. Dengan kualitas jalan yang sama dengan penggunaan aspal cair impor yang nilainya beberapa kali lipat dari aspal Buton.
Dalam rencana tata ruang juga terdapat pembangunan Jalan Lingkar Timur yang menghubungkan Bonelipu, Eeng Kineke, Tansigolo, dan Jampaka. Kemudian Jalan Pantai Barat yang menghubungkan Lipu Pantai dengan kawasan Minang-Minangan. Pemerintah Buton Utara juga sementara membangun Jalan Lingkar Luar yang berhadapan langsung dengan Laut Banda, menghubungkan WOD Buri, Jampaka, Kompleks DPRD Membuku, Ereke yang telah mulai dibangun sejak tahun lalu. Jalan ini merupakan jalan alternatif melewati kawasan pemerintahan Bumi Praja Saraea. Selain itu, Jalan Perintis Engkineke Membuku sepanjang 4 km baru sebatas pengerasan. Keseluruhan pembangunan jalan ini diupayakan rampung pada masa pemerintahan Bupati Ridwan Zakaria dan Wakil Bupati Harmin Hari. Kaitannya dengan pembangunan yang dilakukan Pak Ridwan Zakaria sebagai pimpinan lembaga di sini, itu kita sangat respect sekali itu tentang itu. Karena kenapa? Karena kalau itu lumpuh, infrastruktur jalan terutama itu lumpuh, itu segala sendi itu akan ikut lumpuh. Jadi kami anggap itu sangat utama sekali di Buton Utara, melihat kondisi yang ada sekarang di Buton Utara itu sangat ini. Jadi dengan katakan langkah yang diambil oleh Pak Bupati ini adalah sangat menunjang nanti kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan di Buton Utara. Sebagai penunjang terlaksananya pemerintahan di Buton Utara, pemerintah daerah juga membangun sarana perkantoran yang memadai. Sejak tahun sebelumnya hingga saat ini, telah dibangun kawasan dan gedung perkantoran Bumi Praja Saraea seluas kurang lebih 200 hektar, yang meliputi beberapa kantor SKPD dan nantinya akan dibangun kantor bupati di puncak bukit Bumi Praja Saraea. Sebagian kantor telah digunakan oleh beberapa SKPD, sementara kantor bupati masih menggunakan kantor camat Kuli Susu karena belum rampung hingga saat ini. Pembangunan kawasan pemerintahan Bumi Praja Saraea ini telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah RT/RW RT/RWK Kabupaten Buton Utara. Pemerintah daerah berharap dengan tata ruang wilayah yang telah diatur oleh pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat peruntukannya, seperti kawasan pemerintahan, perdagangan, pemukiman, dan kawasan lainnya. Sehingga pembangunan harus memperhatikan tata ruang wilayah tersebut. Kabupaten Buton Utara sudah mempunyai master plan air bersih. Khusus Ibu Kota Buranga dialokasikan anggaran sebesar 6,5 miliar rupiah dari APBD. Kuli Susu 2 miliar dan 4,5 miliar rupiah di Desa Buranga. Sumber air berasal dari mata air Engkururu, lalu ditampung di tempat penampungan tahap 1, kemudian dialirkan ke rumah warga. Sistem saluran atau jaringan distribusi pipa akan dimulai tahun ini. Ya, saya kira kami sebagai masyarakat menanggapi secara positif dan tepat pada sasarannya, karena memang daerah Buton Utara ini terdiri dari desa-desa yang memang harus infrastrukturnya itu harus memadai, dan kami masyarakat merasa berbahagia sekali dengan program pemerintah yang diprogramkan oleh Bupati Buton Utara.
Bukan hanya infrastruktur jalan, jembatan, perkantoran, dan air bersih yang menjadi perhatian pemerintah Buton Utara. Infrastruktur pelabuhan pun tidak luput dari sasaran. Terlebih untuk saat ini, akses menuju Buton Utara dari daerah sekitarnya mengandalkan transportasi laut. Tak heran bila pemerintah mengagendakan pengembangan beberapa pelabuhan di daerah ini. Salah satunya pengembangan Pelabuhan Lelamo atau yang lebih dikenal dengan Pelabuhan Waodeburi yang terletak di Kecamatan Kulisusu Utara. Pelabuhan ini menjadi pelabuhan antar pulau yang menghubungkan Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi. Meski kondisi pelabuhan saat ini cukup memadai untuk disinggahi kapal rakyat, namun tahun 2010 pemerintah Buton Utara akan menambah tiang pancang Pelabuhan Lelamo sepanjang 50 meter. Anggarannya sebesar 10 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2010. Dengan demikian, pelabuhan ini dapat disinggahi kapal perintis Pelni, rute Surabaya, Makassar, Buton Utara, Ambon. Selain tiang pancang, tahun ini juga akan dilakukan peningkatan terminal Pelabuhan Lelamo atau Waodeburi, termasuk pembenahan fasilitas lain di pelabuhan dengan anggaran kurang lebih 900 juta rupiah dari APBD Buton Utara tahun 2010. Selain itu juga dilakukan pengembangan jembatan Lasora di Bajo, Kecamatan Kulisusu dengan anggaran 1,5 miliar rupiah. Pengembangannya berupa penambahan panjang dan lebar jembatan untuk bongkar muat barang. Pengembangan beberapa pelabuhan ini dimulai bulan Juli tahun 2010 dan diprediksi rampung secara keseluruhan tahun 2011. Pelabuhan Lelamo sebagai pelabuhan penumpang itu merupakan pelabuhan yang sangat ramai ya. Itu tidak saja diramaikan oleh masyarakat Buton Utara yang ke Kendari, tetapi juga saudara-saudara kita dari Wakatobi, ya hampir dipastikan mereka juga menggunakan jasa pelabuhan Lelamo ini. Kemudian sistem telekomunikasi ya merupakan infrastruktur yang sangat vital. Ya saya kira selama ini juga telah kita upayakan sedapat mungkin bisa menjangkau seluruh wilayah. Namun untuk kondisi saat ini, infrastruktur komunikasi belum bisa menjangkau seluruh pedesaan. Namun sebagian besar sudah bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Geliat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buton Utara merupakan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Definitif Buton Utara periode 2010-2015. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Buton Utara yang haus akan sentuhan pembangunan dan pelayanan prima oleh pemerintah setempat. Karena tak dapat dipungkiri, Buton Utara memang kaya akan potensi alam, seperti kelautan dan perikanan, kehutanan, tambang, dan masih banyak potensi lainnya. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan sebaik-baiknya, demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka pembangunan di Kabupaten Buton Utara, kami telah memprioritaskan beberapa sektor yang terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat dibagi beberapa bagian, tetapi mungkin yang paling penting saya jelaskan infrastruktur yang terkait dengan sistem transportasi. Yang pertama, infrastruktur jalan. Masalah pembangunan infrastruktur jalan ini kami sudah mulai sejak tahun 2009. Namun sampai pada hari ini, tadi telah kita saksikan bahwa semua itu belum rampung, bahkan masih banyak yang rusak akibat daripada musim hujan yang berkelanjutan. Jadi untuk tahun 2010 ini, jalan-jalan yang rusak terus kita perbaiki dan kita tingkatkan sehingga memudahkan akses masyarakat keluar daerah. Sementara infrastruktur lain, misalnya infrastruktur
kelistrikan, air bersih, itu terus kita upayakan 2010 ini. Ya mudah-mudahan infrastruktur dasar ini bisa memberikan kenyamanan buat seluruh masyarakat, khususnya menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, gencarnya pembangunan yang digalakkan pemerintah tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dan kerjasama yang baik antara berbagai elemen masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur di Kabupaten Buton Utara sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Agar kendala infrastruktur yang dialami masyarakat selama ini dapat segera ditanggulangi dan dituntaskan. Upaya pembenahan infrastruktur yang digalakkan pemerintah daerah saat ini menjadi angin segar bagi masyarakat Buton Utara yang tengah menata masa depannya ke arah yang lebih baik, menjadi sebuah daerah yang maju dan memiliki daya saing. Semuanya bukanlah mimpi, semuanya dapat tercapai dengan kerja keras dan komitmen yang baik antara pemerintah dan masyarakat.